Jawaban pretest dan posttest nilai 100. Massive Open Online Course, MOOC, pelatihan tata laksana tuberkulosis tingkat lanjut bagi komunitas program tuberkulosis. 1. Berikut adalah hal yang harus dipantau oleh pendukung pasien dalam melakukan pendampingan pasien yang sedang menjalani pengobatan. Pilih opsi yang dianggap benar, jawaban dapat lebih dari 1. Jawabannya adalah A. Kondisi umum pasien dan efek samping obat yang dialami. B. Kepatuhan minum obat. C. Dukungan keluarga. D. Pemahaman informasi terkait progres pengobatan dan pentingnya kontrol pemeriksaan follow-up rutin. 2. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama dari pencatatan dan pelaporan oleh manajer kasus dan pendukung pasien TB Sero yaitu. Jawabannya adalah D. Dokumen pendukung untuk klaim reward insentif. 3. Berikut yang bukan merupakan peran manajer kasus dalam pengelolaan dukungan komunitas untuk pasien TB Sero. Jawabannya adalah D. Melakukan investigasi kontak dan pendampingan rutin pasien setiap bulan. 4. Berikut adalah contoh kalimat yang bukan merupakan pembicaraan mengenai persiapan perubahan, preparatory Change Talk. Jawabannya adalah D. Saya sudah bicara dengan atasan tentang pengobatan yang saya jalani. 5. Yang dimaksud dengan afirmasi atau peneguhan adalah. Jawabannya adalah D. Saat petugas memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dari pasien. 6. Berikut ini merupakan peran manajer kasus dalam pemantauan data dan pelaporan hasil kegiatan komunitas. Pilih opsi yang dianggap benar, jawaban dapat lebih dari 1. Jawabannya adalah A. Memastikan data pasien TB Sero baru dari hasil breeding sudah ditindaklanjuti dengan pelacakan, pendampingan dan pemberian enabler. B. Melaporkan hasil kegiatan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. C. Memastikan data pasien dan laporan hasil pendampingan pasien lengkap, valid dan mutakhir. D. Melakukan pemantauan intensif pada data pasien yang belum memulai pengobatan atau mangkir potensial mangkir selama pengobatan dari hasil pendampingan PS dan data interoperabilitas. 7. Salah satu peran manajer kasus dalam pencatatan pelaporan yaitu. Jawabannya adalah C. Memastikan pencatatan hasil penilaian awal, pendampingan dan pelacakan pasien sudah terisi lengkap dan valid sesuai hasil kegiatan pendukung pasien. 8. Tahapan layanan psikososial pada manajemen kasus TB Sero oleh komunitas secara garis besar yaitu. Jawabannya adalah A. Interaksi dan penilaian awal, penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, terminasi kasus. 9. Berikut adalah contoh kalimat perangkap dalam komunikasi. Jawaban bisa lebih dari 1 pilihan. Jawabannya adalah A. Bapak sudah 2 bulan menelan obat, tetapi hasil pemeriksaan dahak Bapak masih positif, karena Bapak menelan obat tidak teratur. B. Anda sebaiknya berhenti untuk tidak minum obat dan mulai patuh demi kesehatan Anda dan keluarga Anda. C. Apa pendidikan terakhir Bapak? Apa pekerjaan Bapak saat ini? Di mana alamat rumah Bapak? Apakah Bapak sudah menikah? Berapa jumlah anak Bapak? Sebutkan nama istri dan anak-anak Bapak. Sebutkan usia istri dan anak-anak Bapak. Apa saja keluhannya? DLL, sesuai formulir. D. Anda bilang Anda sudah berusaha minum obat teratur, akan tetapi kenapa hasil pemeriksaan dahak ulang Anda menunjukkan kuman tetap positif? Saya belum melihat kesungguhan Anda dalam minum obat secara teratur. 10. Tindak lanjut yang harus segera dilakukan oleh PS saat mengetahui pasien yang sedang didampingi mangkir berobat, yaitu. Jawabannya adalah D. Melaporkan ke petugas kesehatan dan manajer kasus untuk selanjutnya dilakukan kunjungan rumah dan kie intensif. 11. Salah satu peran pendukung pasien, PS, dalam pencatatan pelaporan yaitu. Jawabannya adalah C. Mencatat hasil kegiatan pendampingan secara rutin dan mutakhir. 12. Yang bukan merupakan upaya kontribusi komunitas dalam meningkatkan angka mulai pengobatan dan keberhasilan pengobatan yaitu. Jawabannya adalah B. Melakukan pendampingan hanya untuk pasien dengan kepatuhan berobat yang baik. 13. Pendampingan pasien TB Sero komunitas dilakukan sejak. Jawabannya adalah A.
Sejak pasien terdiagnosis TB sero dari seluruh jenis vaskes asal temuan, RS layanan TB sero, Puskesmas, RS non-layanan TB sero, DSB. 14. Kegiatan mengatur frekuensi pertemuan dengan pendukung pasien, berkoordinasi terkait rencana desentralisasi pengobatan bersama petugas, serta memastikan pasien didampingi oleh pendukung pasien yang sesuai, termasuk bagian dari peran manajer kasus dalam. Jawabannya adalah C. Penyusunan perencanaan layanan psikososial. 15. Data pasien TB sero yang akan didampingi oleh pendukung pasien, PS, bersumber dari, jawaban dapat lebih dari satu. Jawabannya adalah A. Data hasil interoperabilitas, bridging, sit-sit yang sudah ditugaskan manajer kasus melalui Sistem Informasi TB sero Komunitas, SITRO. B. Data pasien terdiagnosis TB sero yang diinformasikan oleh petugas vaskes, yang dipastikan sudah terinput di SIT oleh vaskes. 16. Salah satu peran pendukung pasien, PS, dalam pendampingan pasien sejak terdiagnosis hingga mulai pengobatannya itu. Jawabannya adalah B. Melakukan kunjungan rumah, penilaian awal, investigasi kontak, dan inisiasi pendampingan sejak pasien terdiagnosis. 17. Salah satu hal paling utama yang perlu dilakukan pendukung pasien saat melakukan interaksi awal dan inisiasi pendampingan pada pasien terdiagnosis TB sero yaitu. Jawabannya adalah B. Melakukan identifikasi situasi pasien terkait kesiapan dan kebutuhannya untuk memulai pengobatan. 18. Cara apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi perlawanan, resistensi, dari pasien? Jawaban bisa lebih dari satu. Jawabannya adalah A. Tidak mengkonfrontasi pernyataan pasien, tidak memicu perdebatan, bergulir bersama perlawanan. B. Merespon dengan refleksi. C. Mengakui bahwa klien memiliki pilihan untuk berubah atau tidak berubah, menghormati otonomi pasien. D. Mengembangkan kesenjangan dan bergerak ke arah perubahan. 19. Berikut ini merupakan indikator yang dimonitor dari kegiatan yang dicatat dan dilaporkan oleh manajer kasus dan pendukung pasien, PS. Jawaban dapat lebih dari satu. Jawabannya adalah A. Jumlah pasien yang didampingi dari seluruh pasien TB sero yang terdiagnosis dan atau memulai pengobatan di wilayah kerja komunitas B. Jumlah pasien yang diberikan enabler dari seluruh pasien TB sero yang terdiagnosis dan atau memulai pengobatan di wilayah kerja komunitas D. Jumlah pasien yang inisial lost to follow up, ILTFU, dan lost to follow up, LTFU, dari seluruh pasien TB sero yang terdiagnosis di wilayah kerja komunitas E. Jumlah pasien TB sero yang sudah dilakukan investigasi kontak. 20. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam penerapan langkah komunikasi motivasi. Bagaimana urutan kegiatan yang seharusnya dilakukan pendamping pasien sesuai langkah-langkah dalam komunikasi motivasi? Jawabannya adalah B. 2, 1, 4, 3.